Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Nadia Atika. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai tipografi dan onomatop. Nah, tipografi dan onomatop yang akan aku bahas yaitu pada puisi berjudul Tragedi Win Kasihka karangan Sutarji Kalsum Bahari. Puisi berjudul Tragedi Winka dan Sihka ini merupakan salah satu karya Sutarji yang cukup fenomenal. Bagaimana tidak? Puisi ini memiliki tipografi yang sangat berbeda dari puisi-puisi pada umumnya. Teknik persajakan dengan memotong-motong kata dan membalikkan suku kata seperti itu belum pernah terjadi dalam perpuisian Indonesia modern sebelumnya. Puisi ini banyak mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, yang kebanyakan berpendapat bahwa puisi tersebut hanya bermain-main saja. Nah teman-teman, sebelum kita mengapresiasi tipografi dari puisi berjudul Tragedi Winka dan Sihka ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu tipografi. Nah, tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu tipografi dan sastra apa yang akan kita bahas, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apresiasi unsur bentuk tipografi. Pada puisi Sutarji berjudul Tragedi Winka dan Sihka ini berbentuk zigzag atau berliku. Arti sebuah sajak bisa saja terlihat dari teknik penulisannya. Menurut saya, penulisan puisi yang seperti ini sedikit aneh, namun menambah kesan unik dan keindahan dalam puisi ini. Nah teman-teman, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengapresiasi unsur pesan atau makna yang ingin disampaikan penyair melalui unsur tipografi. Nah, dengan membaca judulnya saja sudah cukup membuat tanda tanya yang besar. Apa arti dari tragedi Sihka dan Winka ini? Tentu saja tidak akan ditemukan arti kata Sihka dan Winka dalam kamus, karena ini memang strategi pembebasan kata yang dilakukan oleh Sutarji. Bila diperlihatkan lebih lanjut, efek yang diperoleh dari pengulangan kata yang tidak jelas artinya ini seakan-akan menunjukkan sesuatu yang gaib. Penggunaan kata-kata yang tidak jelas seperti ini sering digunakan pada zaman dahulu untuk melakukan suatu pemujaan, karena dengan semakin tidak dimengerti maksudnya, maka kekuatan atau energi magis yang diperoleh akan semakin meningkat. Mungkin hal itulah yang ingin disampaikan oleh Sutarji. Sajak tersebut hanya terdiri dari dua kata, kawin dan kasih, yang dipotong-potong menjadi suku kata yang dibalik menjadi winka dan sihka. Tipografi sajak tersebut berdasarkan konteks strukturnya dapat dipahami sebagai pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Dalam puisi tersebut digambarkan sebagai susunan huruf serta tulisan yang berbentuk zigzag, berbelok-belok tajam, jalan berliku yang membahayakan. Arti sebuah sajak bisa saja terlihat dari teknik penulisannya, dan mungkin hal inilah yang ingin disampaikan Sutarji dalam puisi ini. Memandang dari konteks situasinya, puisi Tragedi Winka dan Sihka memang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan dalam kehidupan nyata. Kata kawin, kasih, winka, sihka, kawin dan kasih adalah tanda-tanda bermakna. Rahmat Djoko Pradopo mengatakan, bila kata itu utuh, sempurna seperti aslinya, maka arti dan maknanya sempurna. Bila kata-kata dibalik, maka maknanya pun terbalik, berlawanan dengan kata aslinya. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kata kawin terkandung konotasi makna kebahagiaan, sedangkan winka itu mengandung kesengsaraan. Kawin adalah persatuan, sebaiknya winka adalah perceraian. Kasih itu berarti cinta, sedangkan sihka itu kebencian. Kawin dan kasih adalah kebahagiaan, sedangkan winka dan sihka adalah kesengsaraan. Bila kawin dan kasih menjadi winka dan sihka, maka itulah tragedi kehidupan. Demikian pula dengan tipografinya yang menggambarkan jalan pengalaman berliku dan berbahaya. Setelah membaca puisi Tragedi Winka dan Sihka yang menampilkan kata kawin dan kasih, hal yang dapat kita pahami adalah bagaimana rasa kasih sayang dapat menyatukan berbagai macam budaya dalam tali perkawinan. Sepatutnya kita berusaha menjaga rasa kasih sayang tersebut agar tidak patah, agar tidak berubah menjadi benci, agar tidak timbul berbagai macam tragedi serta jalan kehidupan yang berkelok-kelok dan menyengsarakan. Kasih sayang bukan sebab utama adanya perkawinan, namun tanpa adanya kasih sayang tidak akan ada perkawinan yang indah.
Dengan menjaga rasa kasih sayang sesama manusia, bukan hanya perkawinan yang terselamatkan, namun seluruh aspek kehidupan manusia turut terjalin indah. Nah teman-teman, masuk pada bagian ketiga yaitu mengapresiasi bentuk tipografi berdasarkan seni pengucapan. Nah, tipografi puisi tragedi Winka dan Sika ini adalah berbentuk zigzag. Bentuk zigzag tersebut merupakan tanda ikonik yang menggambarkan jalan yang berliku. Dalam puisi ini juga terlihat adanya gelombang sangat tajam, tidak melengkung tapi langsung turun miring ke kanan dan ke kiri dengan begitu tajamnya. Nada dan suasana tercipta dalam puisi ini adalah kecarut marutan kehidupan dalam perasaan serta kesengsaraan. Nah teman-teman, jika tadi kita membahas tentang tipografi, maka pada bagian ini kita akan membahas tentang anomatop. Sebelum itu, anomatop adalah peniruan bunyi yang terdapat dalam puisi. Nah teman-teman, anomatop pada puisi berjudul Tragedi Winka dan Sika karangan Sutarji ini yaitu teknik penyajian kata yang dibalik, sehingga terjadilah bunyi yang unik. Contohnya, seperti Winka yang berarti kawin dan Sika yang berarti kasih.